Halo teman-teman. Di video kali ini, kita akan mengupas cerita film tentang kisah cinta di masa sekolah. Cerita diangkat dari film Jepang berjudul Honey Lemon Soda. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis karena ada banyak cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, komen dan jangan lupa subscribe. Cerita ini berawal dari seorang gadis remaja yang bernama Esimori Uka. Ia adalah tipikal gadis pemalu yang kesulitan mencari teman. Sebentar lagi ia akan tamat sekolah. Suatu hari ketika Uka sedang termenung, memikirkan SMA mana yang akan dipilihnya, secara tak sengaja ia berpapasan dengan seorang gadis bernama Remi, yang sering membulinya di sekolah. Remi mendorongnya hingga terjatuh, dan mengejeknya karena Uka memilih sekolah yang tidak populer, serta berisi anak-anak pecundang. Uka tidak berani melawannya, meski dirinya tidak menyukai hinaan itu. Tak lama kemudian cowok berambut kuning menghampirinya. Ia bernama Miura Kai, di tangannya dia selalu membawa soda lemon soda yang identik dengan warna rambutnya. Saat itu Kai memberi saran akan Uka masuk ke sekolah yang sama dengannya. Ucapan Kai seolah memberikan Uka sebuah harapan untuk bisa tenang menjalani kehidupan normal di sekolah tanpa merasa takut dibuli. Uka pun mengikuti saran Kai, hingga akhirnya dia diterima masuk di SMA yang sama dengan Kai. Ia menyambut hari pertamanya sebagai siswi SMA, dengan penuh semangat Uka mengayuh sepedanya menuju sekolah. Dirinya begitu yakin dan percaya bahwa kehidupan barunya nanti di sekolah akan baik-baik saja. Sementara itu Kai yang memiliki popularitas di sekolah langsung menjadi pusat perhatian para siswi di SMA tersebut. Maka tidak heran banyak lelaki yang cemburu dan iri padanya. Seolah penampilannya yang mencolok menunjukkan kalau dirinya adalah yang terbaik di sekolah. Kai menyiramkan minuman soda lemon ke arah mereka, tapi siramannya juga mengenai Uka yang kebetulan lewat dan membasahi seragam barunya. Tidak pernah terpikirkan oleh Kai, jika gadis yang pernah ia temui benar masuk di sekolah yang ia sarankan. Hari demi hari Uka terus melatih dirinya bagaimana cara bersosialisasi, sehingga kini ia lebih terbuka dengan pertemanan. Namun satu hal yang tidak ia harapkan nampaknya akan kembali terulang, ketika ia tahu Remi dan teman-temannya masuk ke sekolah yang sama dengannya. Sejak dulu Remi mengejek dirinya dengan julukan si batu, karena Uka selalu diam saja saat ditindas. Dan sialnya hal itu berlanjut hingga sekarang. Barang-barang milik Uka mereka buang ke tempat sampah. Situasi yang dialami Uka segera mendapat perhatian dari Kai. Hari berikutnya Remi dan rekannya mendatangi Uka di lorong sekolah. Di sana mereka memaksanya untuk dibelikan makanan. Uka yang cuma diam membuat Remi kesal, dan dia pun mendorongnya hingga jatuh. Hal itu sontak membuat Uka menangis. Keributan yang terjadi langsung menarik perhatian murid-murid lainnya, termasuk Kai. Kali ini Kai tidak tinggal diam, ia berdiri dan memberikan peringatan kepada Remi dan gengnya untuk berhenti mengganggu Uka, atau mereka akan menanggung akibatnya. Sejak saat itu Uka bisa menjalani hari-hari di sekolah dengan sedikit lebih tenang. Pelan-pelan ia mulai membuka diri di lingkungannya, sehingga kini mendapatkan teman. Di antara teman-temannya itu ada yang bernama Ayumi, Satoru dan Tomoya, bahkan Uka selalu gugup saat berbicara dengan orang, kini sudah mulai mau berbagi cerita kepada lawan bicaranya. Ia pun menceritakan jika ia sudah sering dibully sejak masih SMP. Sampai-sampai muncul di benak pikirannya kalau sekolah itu bukanlah hal yang menyenangkan. Namun seseorang telah menyadarinya, mungkin dengan memilih sekolah ini ia menjalani kehidupan sekolah dengan normal seperti kehidupan remaja lain seusianya. Suatu hari guru mengatur tempat duduk siswa di kelas, Uka secara kebetulan mendapat tempat duduk barisan paling depan bersebelahan dengan Kai.
Uka mengatakan bahwa dirinya adalah siswi yang cerdas. Hal itu membuat Kai mendapat ide. Ia mengumumkan bahwa siapapun yang berteman dengan Uka maka nilai mereka pasti akan meningkat. Sebagai siswa yang populer maka banyak yang percaya dengan perkataan Kai. Hal itu membuat Uka banyak memiliki teman dan tidak merasa sendiri lagi. Melihat perhatian spesial yang Kai berikan kepada Uka, membuat teman-temannya Tomoya curiga bahwa Kai memiliki perasaan kepadanya. Namun Kai tidak mau mengakuinya, karena di balik sifatnya yang suka menolong ternyata Kai adalah orang yang penuh rahasia. Pada suatu sore yang cerah Kai mengajak Uka belajar dengan temannya yang lain di sebuah kafe untuk persiapan ujian semester. Dengan kecerdasan Uka, membuat mereka terbantu dalam mencerna pelajaran. Tak lama kemudian seorang gadis bernama Serina serta kedua temannya menghampiri. Mereka berdua berasal dari sekolah yang sama. Ternyata Serina adalah mantan pacar Kai. Meski sudah putus, Serina masih berhubungan baik dengan Kai. Tetapi teman Serina yang cerewet langsung mengejek Uka yang dianggapnya tidak pantas untuk duduk di sebelah Kai. Ucapannya itu membuat Serina marah. Dia lantas mengambil gelas dan menumpahkan airnya ke temannya sendiri. Kepada Uka, Serina minta maaf atas perlakuan temannya itu. Akibat kejadian kemarin, di atas atap sekolah Serina dikelilingi kedua temannya. Keduanya menuntut agar Serina juga minta maaf atas perbuatannya yang menyebalkan. Namun Serina menolak melakukannya. Ketika ia akan ditampar, Uka muncul. Melihat apa yang akan dilakukan kepada orang yang membelanya kemarin, Uka berusaha menolongnya. Tak lama Kai datang tiba di sana. Setelah merasa situasi tidak menguntungkan, kedua gadis itu memilih pergi. Ketika mereka bertiga, Uka melihat bagaimana Kai masih memberikan perhatian khusus kepada Serina. Meski dia tidak tahu kenapa mereka bisa putus, namun Uka jadi merasa minder kepada Serina. Selain Serina cantik, dia juga termasuk gadis pemberani. Ternyata Serina bisa menjadi sosok yang kuat seperti sekarang ini, setelah ia melewati lebih banyak hal. Dulu waktu ia masih duduk di bangku SMP, Serina juga sering dibully dan ditindas oleh teman-temannya. Bahkan yang dia terima lebih parah dari apa yang dialami Uka. Di saat itulah Kai bertindak sebagai pelindungnya. Sejak saat itu Serina selalu bergantung pada Kai, hingga ia sadar, dirinya harus menjadi yang kuat karena tak selamanya ia dilindungi orang lain. Pada Uka, Serina beralasan jika saat ini ia sudah tak memiliki perasaan pada Kai. Namun Uka menganggapnya ia berbohong. Ia percaya, Serina masih menyimpan perasaan. Oleh karena itu Uka mulai menghindari Kai tanpa memberikan penjelasan apapun. Meski begitu Kai selalu mencoba mendekatinya. Hingga pada suatu ketika keduanya berada di suatu acara festival. Kai kembali meminta penjelasan kenapa sikap Uka tiba-tiba berubah kepadanya. Tapi Uka hanya diam saja. Kai lalu memegang tangan Uka dan menatap matanya. Dia berkata, meskipun Uka diam seolah menjadi batu, namun bagi Kai Uka adalah batu permata. Akhirnya Uka pun menyadari bahwa dia telah jatuh cinta kepada Kai. Di luar popularitasnya di sekolah, Kai adalah remaja yang kurang beruntung. Dia harus bekerja mencari nafkah, karena dirinya tinggal sendirian tanpa orang tua. Di malam hari Kai bekerja paruh waktu sebagai pelayan bar. Namun hanya sedikit temannya yang tahu tentang hal ini. Kesibukannya ini membuat dirinya lelah, hingga membuat dirinya jatuh sakit. Akibatnya Kai tidak masuk sekolah beberapa hari. Uka yang khawatir berinisiatif untuk mengunjungi Kai sepulang sekolah nanti. Sesampainya di kosannya, ternyata kondisi Kai lebih buruk dari apa yang ia bayangkan. Demamnya sangat tinggi, hingga membuat Kai pingsan. Uka pun segera merawatnya. Setelah menghabiskan sepanjang harian, Uka baru mau menanyakan keberadaan orang tua Kai. Kai beralasan, jika orang tuanya sedang berada di luar negeri, sehingga ia tinggal sendirian. Singkat cerita, Kai telah sehat, dan kembali ke sekolah.
Membuat kepopuleran Kai di setiap siswi membuat perasaan Uka terluka. Tomoya menyadari kecemasan yang dirasakan oleh Uka, sehingga ia langsung menegur Kai agar menjaga perasaan Uka. Kai lalu meninggalkan sebuah tulisan di buku catatan Uka, yang menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan Uka. Tapi Uka belum yakin jika apa yang dituliskan Kai adalah merupakan ungkapan rasa cinta. Ayumi lalu menyarankan agar Uka menyatakan tentang perasaannya terhadap Kai. Hal ini membuat Uka merenungi kenangan saat pertemuannya dengan Kai, dari awal hingga saat ini. Ia merasakan bagaimana Kai menunjukkan sikap dan perhatian yang tulus. Akhirnya Uka memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Kai. Dan tanpa dia sangka Kai membalasnya dengan sebuah ciuman di bibirnya. Sejak saat itu keduanya menunjukkan hubungannya di depan teman-teman sekolahnya. Di hadapan semua orang Kai mengatakan bahwa dirinya sekarang adalah pacar Uka Ishimori. Meski begitu teman-temannya menganggap hubungan mereka tidak cocok sama sekali. Beberapa hari kemudian hubungan mereka mengalami beberapa masalah. Yaitu ketika Uka ingin tahu tentang silsilah keluarga Kai. Kai sangat sensitif dengan pertanyaan tentang keluarganya. Meskipun yang menanyakan itu adalah pacarnya. Kai kini mendadak menjadi orang yang pemurung. Tomoya kemudian memperingatkan Uka untuk tidak menyinggung masalah keluarga Kai. Ia juga memberitahukan tentang Kai yang bekerja paruh waktu di bar. Di malam hari saat bekerja Kai terkejut melihat Uka yang tiba-tiba datang ke sana. Kai segera menarik Uka keluar, karena tempat itu bukanlah tempat yang layak untuk dikunjungi kekasihnya. Kai mulai merasa tak nyaman dengan sikap Uka yang selalu masuk dan mencampuri urusan pribadinya. Tanpa menjelaskan apapun Kai lantas meninggalkan Uka dalam kebingungan yang belum dapat dia pahami. Pada saat malam Natal Uka merayakannya tanpa Kai yang masih harus bekerja. Uka mengunggah beberapa foto bersama Kai. Seolah dia menunjukkan kalau dirinya tampak bahagia menghabiskan hari bersamanya. Meski semua momen yang dilalui tampak begitu sederhana, namun sangat berarti bagi keduanya. Saat melihat foto itu di ponselnya, Kai merenung dan tersadar, jika Uka adalah hal yang paling berharga pernah ada di hidupnya. Ia lalu berlari meninggalkan pekerjaannya demi menemui Uka. Sayangnya Uka telah lebih dahulu pergi dari tempat itu, dan hanya menyisakan teman-temannya. Mereka pun memberitahu Kai, bahwa Uka pergi ke tempat di mana pertama kali dia bertemu dengan Kai. Dengan meminjam sepeda milik Satoru Kai bergegas menyusul Uka. Begitu sampai dan melihat keberadaan Uka, Kai segera menunjukkan sebuah catatan yang menceritakan tentang bagaimana kondisi keluarganya. Di mana ibunya wafat sejak ia masih kecil, dan ayahnya pergi meninggalkannya, di saat dirinya duduk di tahun terakhir sekolah menengah. Sejak saat itu dia tinggal sendirian tanpa siapapun. Kai sengaja merahasiakannya, karena takut orang yang dicintainya meninggalkannya lagi. Rasa takut kehilangan inilah yang selama ini menjadi trauma dalam hidup Kai. Namun Uka mau menerima Kai apapun keadaannya. Uka berjanji dia akan selalu di sisinya menemaninya apapun yang terjadi nanti. Dan, film pun selesai.